Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian, baik yang hadir secara langsung maupun yang secara daring. Kita akan memulai ibadah kita pagi hari ini. Saya memberikan waktu sejenak untuk kita bersaat teduh. Saat teduh selesai, kita bersyukur hari ini kita dapat bersama merayakan ulang tahun Sekolah Tinggi Filsafat Tilega Jafrai yang ke-89 tahun dan Gereja Kemah Injil Indonesia yang ke-93 tahun. Mari kita membuka perayaan ini dengan menyanyikan pujian dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 87, Berkat yang tentu Tuhan memberi. Kita nyanyikan ayat yang pertama dan yang kedua saja. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk berdiri. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, aku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Pasrah sempurna, nikmat penuh, suka surgawi melimpahku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Untuk membuka persekutuan kita pada pagi hari ini dengan penuh kasih, Bapak Pendeta Robi Penggara berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur. Hari ini Tuhan beri kami lagi kesempatan hidup. Di tengah-tengah situasi pandemi, Tuhan pelihara kami semua yang boleh hadir pada kesempatan hari ini. Kami hadir untuk memuliakan Tuhan, mengingat pekerjaan Tuhan lewat sekolah ini dan juga lewat Gereja Kemah Injil Indonesia. Dan pada waktu yang sama, mengingat juga pekerjaan Tuhan lewat kedua rekan kerja kami, menunjukkan dedikasi tinggi dalam pelayanan hingga mencapai masa purna bakti. Terima kasih Tuhan, karena itu kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau tolong pimpin sertai kami sejak awal hingga akhirnya. Berkat yang dari Tuhan turun atas kami lewat ibadah ini, dan Tuhan dimuliakan lewat ibadah ini. Demi nama Yesus kami buka ibadah pagi hari ini. Amin. Terima kasih. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Hampir 1 tahun berlalu, Indonesia diperhadapkan dengan wabah COVID-19. Hampir semua orang mengalami kesulitan. Ada pembatasan fisik, kegiatan-kegiatan banyak yang terhenti, peralihan pada kegiatan-kegiatan online. Banyak orang yang mengalami sakit dan tidak sedikit yang meninggal juga. Kampus kita dan gereja-gereja kita juga mengalami dampaknya. Meski demikian, mari kita mengambil waktu untuk melihat anugerah Tuhan. Bersyukur di waktu-waktu untuk yang berlalu,
kampus sekolah tinggi Filsafat Jafrai yang 89 tahun lalu dipelopori oleh Dr. Robert Alexander Jafrai telah belajar beradaptasi dengan situasi dan beberapa kegiatan kampus juga dapat berlangsung. Kita akan menyaksikan video tentang kampus. Mari kita mengawalinya dengan menyanyikan pujian dari karya Abed Simpson, pendiri Gereja Kemai Injil Indonesia. Pujian dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 106, dapat Tuhan Yesus dapat semuanya. Dulu yang ku cari yakni berkat-Mu, dulu yang ku rindu yakni Tuhan-Ku. Dulu hamba merasa yang ku inginlah, sekarang yang ku cinta firman sajalah. Dulu ku berharap terima anugerahnya, sekarang ku beroleh Dia yang memberi. Dulu ku bernanti kesembuhannya, sekarang ku mendapat tabib amasi. Dapat Tuhan Yesus, dapat semuanya, semua dalam Yesus, dan Yesus semuanya. Dulu ku bersusah dan bersungutlah, sekarang ku bersandar sambil berserah. Dulu aku cari pegang tangan-Mu, sekarang Tuhan Yesus pegang tanganku. Dulu ku berharap pada diriku, sekarang ku bersandar pada janji-Mu. Dulu perahu hidup selalu hanyutlah, sekarang ku berpaut sauh yang teduh. Dapat Tuhan Yesus, dapat semuanya, semua dalam Yesus, dan Yesus semuanya. Ku meminta pakai kuasa-Mu, sekarang kuasa Roh-Nya penuhi hatiku. Dulu ku bekerja untuk diriku, sekarang ku mencari kemuliaan-Mu. Dulu aku bimbang, hati tak tetap, sekarang aku yakin aku miliknya. Dulu takut mati, sekarang bersiap, Tuhan akan datang, sambut salehnya. Dapat Tuhan Yesus, dapat semuanya, semua dalam Yesus, dan Yesus semuanya. Yaitu jumlah kasus positif di Indonesia semakin bertambah. Hingga 14 Maret 2020 tercatat 4.227 orang positif COVID-19.
pemerintah Indonesia memutuskan social distancing harus diterapkan. Artinya, mobilitas penduduk ditekan sekecil mungkin dan diharapkan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dapat diperhatikan dan ditaati oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Hani Fredrik MTH. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk berdiri. Kita menyanyikan pujian dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 110, Hanya Yesus. Kita menyanyikan pujian ini ayat 1, 2, dan 3. Hanya Yesus kita wartakan, dalam harta kita hanya Dia. Ia selalu kita tinggikan, kita akan nampak hanya Dia. Hanya Yesus, selamanya Yesus, hanya Yesus hidup kita. Juru selamat, pengudus tabib, Dialah Raja termulia. Hanya Yesus juru selamat, segala dosa diangkutnya. Ia telah berikan kebenaran kita setiap hari.
Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini kami boleh ada bersama-sama di tempat ini, secara khusus boleh memperingati hari ulang tahun Gereja Kemah Injil Indonesia yang ke-93 dan sekaligus hari ulang tahun STF Jafrai ke-89. Kami mengucap syukur untuk pertolongan Tuhan bagi kami sampai sejauh ini ya Tuhan. Dan kami saat ini mau merefleksikan itu dengan merenungkan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah Engkau tolong kami semua pada saat ini. Kami percaya Roh Kudus ada, menguasai kami sepenuhnya, dan kami boleh menerima berkat firman-Mu dan boleh menerapkannya dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami percayakan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan di momen yang sungguh luar biasa. Hari ini kita boleh tiba di tahun ke-93 Gereja Kemah Injil Indonesia dan ke-89 bagi STFT Jafrai. Tema kita hari ini adalah beritakanlah perbuatan Tuhan yang ajaib. Ini diambil dari Mazmur 40 ayat yang ke-6. Karena itu kita akan merenungkan firman Tuhan ini dan kita bisa merefleksikannya menyangkut hari ulang tahun dan juga dalam kehidupan kita di saat ini. Fokusnya Mazmur 40 ayat 6, tapi saya akan baca keseluruhannya, tapi saya tidak akan khotbahkan secara detail keseluruhannya, hanya beberapa bagian yang menjadi fokus. Tapi saya ingin mengajak kita membaca semuanya supaya kita bisa melihat secara keseluruhan konteks dan isinya secara lengkap dari Mazmur ini. Mari kita membaca Mazmur 40 ayat 1 sampai 18. Saya akan membacakan bagi kita semua. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu. Ia menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh percayanya kepada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh, atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Banyaklah yang telah kau lakukan, ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian, tetapi Engkau telah membuka telingaku. Korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak Engkau tuntut. Lalu aku berkata, sungguh aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Taurat-Mu ada dalam dadaku. Aku mengabarkan keadilan dalam jemaah yang besar. Bahkan tidak kutahan bibirku. Engkau juga yang tahu ya Tuhan. Keadilan tidaklah kusembunyikan dalam hatiku. Kesetiaan-Mu dan keselamatan daripada-Mu kubicarakan. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu tidak kudiamkan kepada jemaah yang besar. Engkau Tuhan, janganlah menahan rahmat-Mu daripadaku. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu kiranya menjaga aku selalu. Sebab malapetaka mengepung aku sampai tidak terbilang banyaknya. Aku telah terkejar oleh kesalahanku sehingga aku tidak sanggup melihat. Lebih besar jumlahnya dari rambut di kepalaku sehingga hatiku menyerah.
Berkenanlah kiranya Engkau, ya Tuhan, untuk melepaskan aku. Tuhan, segeralah menolong aku. Biarlah mendapat malu dan tersipu-sipu mereka semua yang ingin mencabut nyawaku. Biarlah mundur dan kena noda mereka yang mengingini kecelakaanku. Biarlah terdiam karena malu mereka yang mengatai aku, syukur, syukur. Biarlah bergembira dan bersukacita karena Engkau, semua orang yang mencari Engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu tetap berkata, Tuhan itu besar. Aku ini sengsara dan miskin, tetapi Tuhan memperhatikan aku. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku. Ya Allahku, janganlah berlambat. Demikian firman Tuhan yang akan kita renungkan. Momen ulang tahun adalah momen yang memang penting untuk kita berhenti sejenak untuk memikirkan. Ya, ada 3 hal yang perlu kita renungkan di saat-saat seperti ini, momen ulang tahun. Apa yang sudah ada di belakang kita, ya. Kita melihat ke belakang, apa yang telah terjadi. Kemudian kita melihat juga mengevaluasi apa yang sedang kita alami saat ini. Dan tentunya apa harapan kita ke depan? Apa yang ingin kita lihat di depan? Dan luar biasa teks ini menggambarkan hal itu, ya. Di dalam Mazmur 40 ini. Dan di dalam kita melihat itu ke belakang saat ini dan ke depan, kita tidak boleh lupa dan tidak boleh mengabaikan satu hal yang menjadi fokus kita adalah apa yang ada di belakang. Ya. Apa yang sudah terjadi di belakang. Karena itu seringkali menentukan posisi kita saat ini, sikap kita saat ini, dan menentukan harapan kita ke depan. Ya. Mazmur 40 di sini Daud menghadapi suatu situasi, ya. Situasi yang menggambarkan suatu masalah, ya, yang sedang dihadapi. Kita lihat itu ada di ayat yang ke-12 dan seterusnya itu. Ada banyak malapetaka sampai tidak terbilang banyaknya. Kesalahannya mengejar, jumlahnya banyak sampai dia mau menyerah. Gitu ya. Situasi yang dihadapi oleh Daud, kalau kita gambarkan saat ini sama seperti yang kita hadapi, ya. Ada pandemi, ada banyak tantangan karena hal itu, ada banyak kekhawatiran, kecemasan, bahkan ketakutan. Di sekeliling kita ada banyak yang sakit, bahkan ada banyak kematian. Itu membuat kita bisa, ya, kadangkala menjadi ragu dan khawatir tentang kehidupan kita saat ini, bahkan masa depan kita. Dalam situasi seperti itu, yang luar biasa adalah apa yang dilakukan oleh Daud. Di dalam pembuka Mazmurnya dia kembali ke belakang. Dia melihat apa yang sudah terjadi di belakang. Suatu situasi yang juga sama mencekamnya, yang sudah pernah dia alami. Apa yang digambarkan di dalam ayat 2 dan ayat 3. Ya. Daud pernah mengalami suatu hal, mengatakan,
menyatakan perbuatan yang ajaib itu dan maksud Tuhan untuk umatnya, untuk dia dan umatnya. Semuanya itu besar. Firman Elai bilang, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Tetapi di sini bukan maksudnya karena terlalu besar maka kita tidak bisa. Tetapi kita harus memberitakan dan mengatakannya. Jumlahnya yang besar itu menyatakan bahwa seharusnya kita tidak putus-putusnya dari mulut kita. Tidak putus-putusnya kita memberitakan dan mengatakannya. Karena itu terlalu banyak, terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Itu seharusnya mendorong kita semakin memuji, memuliakan Tuhan, memberitakan dan mengatakannya. Itulah nyanyian baru yang Tuhan berikan di dalam mulutnya. Nyanyian baru karena ada keselamatan yang Tuhan berikan, yang Tuhan nyatakan. Dan ketika Daud menyanyikan nyanyian baru ini untuk memuji Allah, ayat 4 mengatakan banyak orang akan melihat, ya. Jadi bukan saja mendengar, ya. Pujian Daud dapat terlihat. Tentunya dia memuji bukan hanya dalam hati. Memuji dalam jemaah yang besar. Orang bisa melihat betapa Daud memuji Allah. Dan apa akibatnya? Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut. Banyak orang akan melihat dan menjadi takut, menjadi kagum, menjadi hormat dan pada akhirnya percaya kepada Tuhan. Itulah maksud pujian dan nyanyian Daud. Orang mendengar, melihat, menjadi takut dan percaya kepada Tuhan. Kita selalu dipanggil untuk menyampaikan perbuatan Tuhan yang ajaib. Beritakanlah perbuatan Tuhan yang ajaib. Di saat-saat kehidupan kita seperti saat ini penuh tantangan, penuh dengan masalah, terutama wabah COVID, kita jangan lupa untuk terus beritakan perbuatan Tuhan yang ajaib. Apalagi di usia yang ke-93, usia yang ke-89 STTJ, 93 untuk Kemah Injil, adalah usia yang kalau manusia kan sudah tua, ya, sudah tua. Secara institusi adalah usia yang sebenarnya sudah stabil, mapan, seperti berjalan, semua sudah berjalan dengan sendirinya, ada sistem yang baik, semua berjalan. Kita seringkali tergoda untuk lupa apa yang sudah Tuhan kerjakan. Lupa apa yang sudah Tuhan kerjakan di masa lalu. Lupa apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan para pahlawan iman. Orang-orang tua kita yang sudah merintis Kemah Injil, sekolah ini, yang sudah berjuang tentunya dengan iman. Ada banyak pergumulan dan tantangan yang pasti mereka hadapi pada masanya. Ada banyak hal yang pasti mereka rasakan sedang ada dalam lembah kekelaman, ada dalam bayang-bayang maut. Tapi sejarah membuktikan bahwa semua itu mampu dihadapi, mampu dilewati sampai usia yang tua ini 93 dan 89. Kita seringkali tergoda untuk lupa itu dan kita merasa semuanya sekarang berjalan dengan sendirinya, atau kita merasa sekarang berjalan karena ada orang-orang tertentu, ada saya, ini semua karena usaha saya, ini semua karena saya. Kita lupa bahwa semua karena perbuatan Tuhan yang ajaib, perbuatan Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Dan juga menggoda kita untuk kita lupa juga di usia yang saat ini, lupa untuk visi dan misi kita yang dari awalnya. Seringkali kita lupa. Kita sudah tergoda dengan visi dan misi kita sendiri dan kita lupa apa yang sudah Tuhan taruh sejak awal di hati para pendiri, di hati para perintis, secara khusus di hati hambanya.
Robert Alexander Jafrai. Kita lupa untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Demi apa? Demi orang bisa melihat, bisa mendengar, dan bisa takut, percaya kepada Tuhan. Kita lupa untuk itu, kita bisa tergoda untuk lupa itu. Dan puji Tuhan karena tema kita hari ini, beritakanlah perbuatan Tuhan yang ajaib. Kita diingatkan kembali bahwa semua yang kita lalui di belakang adalah pertolongan Tuhan. Semua yang kita lalui di belakang ada perbuatan tangan Tuhan yang besar dan ajaib. Dan itu kita harus beritakan. Kita harus nyatakan supaya banyak orang boleh mendengar dan boleh percaya kepada Allah kita. Waktu kita melihat ke belakang, masalahnya adalah waktu kita melihat ke belakang, apa yang kita lihat, fokus apa yang kita lihat, itu yang menentukan. Daud waktu melihat ke belakang, dia melihat perbuatan Tuhan yang besar. Dia melihat tangan Tuhan yang besar. Kalau kita melihat ke belakang, apa yang kita lihat? Kita melihat juga tangan Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Kita jangan lupa itu. Ya. Dan ini berbicara tentang keselamatan. Teks ini memang dan ada menarik karena ayat 7, 9 sampai 9, secara khusus 8, 9 itu didedikasikan oleh penulis Ibrani, itu Yesus kan. Sungguh aku datang. Ini adalah keselamatan yang besar. Apakah waktu kita melihat tantangan kita saat ini yang begitu berat, yang mungkin karena pandemi, mungkin ada masalah lain dalam pergumulan, dalam pelayanan kita, di dalam pribadi kita, kehidupan pribadi kita ada sesuatu yang besar. Apakah kita masih bisa melihat dan peka untuk merasakan sampai saat ini apa yang sudah Tuhan perbuat atau perbuatan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kita? Apakah yang sudah Tuhan lakukan di masa lalu itu masih bisa hidup di masa ini? Masih kita bisa rasakan di masa ini? Yang terutama dan terbesar pastinya kita tidak bisa lupa, perbuatan Tuhan yang paling ajaib dan yang paling besar dalam kehidupan kita adalah keselamatan yang Tuhan berikan. Kita bisa tergoda, kita lupa. Sudah terlalu berat beban kehidupan ini, sudah terlalu banyak masalah, terlalu banyak sakit, penyakit, ada kematian dalam kehidupan keluarga kita dan semuanya. Kita sudah tidak merasa perbuatan Tuhan yang paling ajaib itu, keselamatan yang diberikan itu sebagai sesuatu yang ajaib sekarang. Mungkin dulu ajaib, tapi sekarang karena kita diliputi dengan berbagai masalah, itu semua hilang. Sudah tidak ajaib. Apakah kita masih bisa merasakan perbuatan ajaib keselamatan yang Tuhan berikan itu sampai saat ini? Kita masih bisa bawa itu sampai saat ini. Dan kita masih menghargai itu sebagai perbuatan yang paling ajaib dan yang paling pantas dan layak untuk kita beritakan saat ini. Jangan sampai kita sudah tidak merasakan itu dan kita sudah tidak merasakan kepentingan dari hal itu, sehingga kita sudah tidak memberitakannya. Kita sudah mengabaikannya, kita sudah menyisihkannya. Karena kita merasa ada hal yang lebih besar saat ini, ada masalah yang lebih besar saat ini, sehingga itu semua terlupakan. Firman Tuhan, Daud ingat itu. Dia ingat keselamatan yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupannya. Kita juga harus ingat itu, bahwa keselamatan yang Tuhan kerjakan itu sampai pada masa kini merefleksikan kehidupan kita, masalah yang kita hadapi saat ini, dan itu kita nyatakan, dan itu akan menolong kita, menguatkan kita, bisa meneguhkan kita untuk melihat ke depan, untuk melihat masa depan kita. Makanya Daud bisa menyatakan
ke depannya ada banyak masalah, dan ayat 16, ayat 15 dia mulai melihat dan dia menyatakan di situ akan ada pertolongan. Dia yakin bahwa Tuhan akan menolong. Dengan keyakinan dia bilang, biarlah bergembira dan bersukacita karena engkau, semua orang yang mencari engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripada Tuhan tetap berkata, Tuhan itu besar. Apakah dalam situasi kita saat ini kita masih bisa punya keyakinan seperti itu? Kalau kita bisa melihat ke belakang perbuatan tangan Tuhan yang besar dan maksudnya untuk kita, kita bisa teguh berdiri, menatap masa depan dengan keyakinan bahwa Tuhan menolong. Di dalam Roma Paulus bilang, kalau Allah ada di pihak kita, siapa yang melawan kita? Roma 8 ayat 31. Kalau keselamatan sudah diberikan, Allah yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi menyerahkannya bagi kita semua, bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapa yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kalau kita punya keyakinan teguh dan kokoh di dalam Kristus bahwa Ia sudah menyelamatkan kita, keselamatan sudah dianugerahkan oleh karena kasih Allah bagi kita, itu menjadi jaminan bagi kita berdiri saat ini, dan itu menjadi dasar pengharapan kita ke depan. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah, bahkan maut sekalipun. Bahkan maut sekalipun. Itulah pentingnya bagi kita. Kita harus terus memberitakan perbuatan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kita. Apapun situasi yang kita hadapi, kita tidak menjadi lemah. Kita tidak menjadi putus asa. Tapi kita terus memberitakan perbuatan Tuhan yang ajaib, yang sudah Dia nyatakan lewat keselamatan yang kita terima. Dan kita siap beritakan itu supaya ada banyak orang yang boleh datang dan menerima Yesus, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di momen ulang tahun ini kita ingat itu. Ulang tahun ini kita masih ada dalam kesesakan, masih banyak masalah, masih banyak tantangan oleh karena wabah. Jangan kita lupa untuk terus memberitakan perbuatan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu, kiranya Engkau tolong kami untuk mampu melihat ke belakang apa yang sudah Engkau kerjakan dalam kehidupan kami. Perbuatan-Mu yang ajaib, maksud-Mu bagi kami. Kami tahu itu semua untuk kami dan terbaik bagi kami Tuhan. Dan biarlah di situasi saat ini kami boleh ingat itu. Ada banyak tantangan dalam kehidupan kami. Tantangan dalam institusi pelayanan pribadi dan semuanya Tuhan. Tapi kami boleh berdiri oleh karena keyakinan iman kami. Engkau yang sudah menyelamatkan kami. Engkau yang sudah bekerja dalam kehidupan kami sampai saat ini. Engkau akan menolong juga kami di masa ini
untuk melihat ke depan masa yang penuh pengharapan, dan untuk melihat visi-Mu tetap hidup di dalam kehidupan kami. Menjangkau orang, memberitakan perbuatan-Mu yang ajaib, supaya ada banyak orang yang boleh datang kepada Tuhan, mendengar, takut, dan percaya kepadamu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah ungkapan syukur kami, doa kami. Hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik, kita akan memasuki acara perayaan ulang tahun. Dipersilakan kepada yang bertugas untuk mempersiapkan tumpeng. Karena COVID kita terbatas, kita tidak bisa merayakan ulang tahun seperti biasanya. Tetapi harapan terbesar adalah sukacita, itu tetap ada di dalam hati kita. Saya minta kepada Bapak Ketua STFT Jeffrey untuk maju ke depan. Mohon maaf karena pandemi, jadi diputuskan hanya satu orang saja yang ada di depan. Oke. Saya undang semuanya untuk berdiri. Kita akan menyaksikan Bapak Ketua memotong. Pemotongan ini hanya sebagai perlambang, pemotongan tumpeng hanya sebagai perlambang. Seperti ucapan syukur ketika kita meniup lilin, kita bersyukur karena kampus sudah berulang tahun yang ke-89 dan juga GKI sudah berulang tahun yang ke-93. Dipersilakan kepada Bapak Ivan untuk memotong. Kita sambut dengan tepukan ya. Mari bertepuk tangan. Oke. Ya, lengkap dengan lauk-lauknya. Oke, terima kasih Bapak Ketua, bisa duduk kembali ke tempat Bapak. Oke, kita menyambut dengan bernyanyi bersama-sama. Aku bernyanyi bahagia. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. 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 Dipersilakan kepada Bapak Pendeta Dr. Yunus Laukapitang untuk memimpin kita di dalam doa syukur. Bersyukur untuk ulang tahun, berdoa untuk kampus dan juga gereja kita. Mari kita berdoa. Hati kami penuh dengan syukur dan puji bagi nama-Mu ya Tuhan, atas segala perbuatan ajaib Tuhan yang Tuhan telah lakukan dalam sejarah Gereja Kemah Injil Indonesia yang ke-93 dan sekolah milik-Mu di sini yang ke-89. Kami memuji dan besarkan akan nama-Mu, karena Tuhan memakai hamba-hamba-Mu di
dalam perjalanan sejarah. Mereka telah memberi segala-galanya untuk Tuhan dan kemajuan Injil-Mu. Bahkan memberikan nyawa mereka juga untuk kemajuan pekerjaan-Mu. Kami melihat bahwa pekerjaan yang terjadi dalam Gereja Kami Injil Indonesia dan sekolah ini oleh karena pekerjaan Roh Kudus. Allah mengurapi hamba-hamba-Mu yang sederhana dan menyatakan kuasa penyertaan-Mu di pelayanan mereka dengan tanda heran ajaib mujizat yang membawa banyak orang kepada pengenalan akan Allah dan pertobatan. Sebab itu Bapa, dalam generasi baru ini yang Tuhan percayakan bagi Gereja Kami Injil maupun sekolah ini, hamba berdoa dan mengucap syukur bahwa Yesus Kristus yang kami sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang bekerja dalam sejarah, dari yang tidak ada menjadi ada. Sebab itu Bapa, hamba berdoa, yang ada saat ini Tuhan kiranya menolong kami sekalian. Pengurapan yang baru daripada Allah Roh Kudus terjadi. Kebangunan rohani Tuhan kerjakan bagi Gereja Kami Injil Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Sangir hingga ke Pulau Rote. Hamba-hamba Tuhan di garis depan pelayanan, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa. Dan sekolah ini milik-Mu ke depan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tetap ada di sini dan terus memberkati sekolah ini yang adalah milik-Mu. Kami naikkan segala hormat, puji dan syukur hanya bagi Tuhan sendiri yang mempunyai pelayanan. Dan kami percaya Tuhan akan terus bekerja menyatakan kemuliaan dan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih jemaat Tuhan, silakan duduk kembali. Kita akan memasuki acara pemberian tanda terima kasih kepada Bapak Pendeta Z. Tuhmuri dan Ibu Rohani Siaan untuk dedikasi mereka bagi kampus sehingga mendekati masa pensiun mereka didahului dengan pembacaan SK. Dipersilakan kepada Bapak Ketua Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jafrai untuk membawakan mimpin acara. Selamat pagi saudara sekalian. Sebelum saya membacakan SK ini, beberapa catatan ingin saya beritahu dulu. Pertama, untuk pemain musik, menyanyikan lagu Kemenangan Iman sangat berbeda dengan menyanyikan lagu kontemporer. Ya. Menyanyikan lagu kontemporer, Anda mendengar lagu, Anda mainkan di musik, Anda bisa bermain dengan sangat enak. Tetapi menyanyikan lagu Kemenangan Iman, Anda harus melihat kembali bukunya. Di mana tanda berhenti, kita harus berhenti. Dan itu yang terjadi tadi pada kita menyanyi. Ada tanda permata yang harusnya berhenti, kita menyanyi terus. Siapa lagi yang jaga lagu Kemenangan Iman kalau bukan orang Gereja Kemah Injil? Kalau kita kehilangan lagu Kemenangan Iman, kita akan kehilangan sebagian daripada legacy yang diberikan oleh orang-orang tua kita. Itu sedikit catatan, ya. Jadi lain kali kalau menyanyikan lagu Kemenangan Iman, harus buka bukunya. Lihat di mana legato, di mana tanda permata, dinyanyikan dengan baik. Lagu Kemenangan Iman kalau tidak dinyanyikan menurut seharusnya dinyanyikan, tidak akan enak. Saya pemusik, jadi telinga saya itu sangat peka untuk mendengar yang begitu-begitu. Ya, catatan untuk anak-anakku. Berikut saya akan bacakan surat keputusan dari Yayasan Pendidikan Jafre. Yayasan Pendidikan Jafre, surat keputusan nomor 01/SK/BP YP-1/2021. Pemberhentian dengan hormat dosen tetap Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jafre Makassar. Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Jafre menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya,
memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, memberhentikan dengan hormat Pendeta Buce Z. Tuhumuri MTH dari tugasnya sebagai dosen tetap Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jafre, Makassar. Kedua, berlakunya keputusan ini terhitung sejak tanggal ditetapkannya surat keputusan ini, disertai ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas pengabdian yang telah diberikan. Ketiga, bila mana di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan diperbaiki seperlunya. Ditetapkan di Makassar pada tanggal 30 Januari 2021, Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Jafre, Sekretaris Pendeta Dr. Simon Tarigan MTH, Ketua Insinyur Samuel Arnold Saputra. Tembusan: 1. Ketua Gereja Kemah Injil Indonesia di Jakarta. 2. Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Jafre. 3. Ketua Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jafre. 4. Dosen yang bersangkutan. 5. Arsip. Yayasan Pendidikan Jafre surat keputusan nomor 02 SKBP-YP-1/2021 tentang pengangkatan emeritus dosen tetap Yayasan Pendidikan Jafre, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan. Pertama, menetapkan masa emeritus Pendeta Buce Z. Tuhumuri MTH terhitung mulai tanggal 31 Januari 2021 sampai masa emeritisasi selesai sesuai peraturan yang berlaku. Kedua, berlakunya keputusan ini terhitung sejak tanggal ditetapkannya surat keputusan ini, disertai ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas pengabdian yang telah diberikan. Ketiga, bila mana di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan diperbaiki seperlunya. Ditetapkan di Makassar pada tanggal 31 Januari 2021, Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Jafre, Sekretaris Pendeta Dr. Simon Tarigan MTH, Ketua Insinyur Samuel Arnold Saputra. Tembusan: Ketua Gereja Kemah Injil Indonesia, Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Jafre, Ketua Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jafre, dosen yang bersangkutan, dan arsip. Berikut ini sebenarnya adalah keputusan dari Ketua STT Jafre, tapi demi mempersingkat waktu saya diminta untuk membacakannya. Surat keputusan nomor 062/SK/STFT J/1/2021 tentang masa emeritus dosen tetap Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jafre, Makassar. Ketua Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jafre, Makassar, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, menetapkan. Pertama, memutuskan masa emeritus Rohani Siahaan, Sarjana Musik Gereja MTH, terhitung tanggal 31 Januari 2021. Kedua, berlakunya keputusan ini terhitung sejak tanggal ditetapkannya surat keputusan ini, disertai ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas pengabdian yang telah diberikan. Ketiga, bila mana di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan diperbaiki seperlunya. Ditetapkan di Makassar pada tanggal 31 Januari 2021, STT Jafre Ketua Pendeta Dr. Ivan THJ Weisman M.Hum. Tembusan: Ketua Yayasan Pendidikan Jafre, arsip. Terima kasih. Terima kasih. Kita akan menyaksikan video dari perjalanan sejarah gereja GKI Indonesia. Mohon maaf, videonya bisa di hold dulu ya. Saya mengundang Bapak Pendeta Buce Z. Tuhumuri bersama dengan Ibu Rohani Siahaan untuk maju ke depan untuk kita doakan
silakan mengambil tempat. Ya, di sini. Ya, ya di situ. Ya, saya mengundang Bapak Ketua STT Jafrey Makassar, Bapak Pendeta Ivan Wesman. Mari Pak, untuk mendoakan, dan tentu kita dari sekolah tadi sudah disampaikan dengan ini sangat berterima kasih untuk dedikasi yang diberikan, sekaligus juga teladan tentunya bagi kami yang masih ada untuk bisa bekerja hingga akhir periode waktu pelayanan yang diberikan. Dan memang ada hal-hal yang lain, hal-hal administrasi kita akan laksanakan secara internal nanti setelah acara ini. Terima kasih, silakan Pak Ketua. Mari kita berdoa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas segala kasih setia anugerah-Mu. Kedua hamba Tuhan sudah Engkau utus untuk mengabdi di sekolah ini. Terima kasih ya Tuhan, pelayanan yang sungguh dipenuhi dengan kuasa kasih karunia, anugerah yang daripada Tuhan boleh dinyatakan melalui kedua hamba Tuhan ini bagi lembaga pendidikan Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jafrey Makassar ini. Terima kasih ya Tuhan atas segala pengabdian, pengorbanan, jerih lelah, pemikiran, tenaga, bahkan dana, bahkan seluruh potensi yang mereka curahkan bagi lembaga pendidikan ini. Semuanya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas kesetiaan kedua hamba-Mu ini kepada Tuhan dan lembaga ini. Terima kasih ya Tuhan, dan saat ini ya Tuhan, kedua hamba-Mu ini telah memasuki masa purna bakti. Namun oleh karena anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan, kedua hamba-Mu ini boleh tetap setia untuk melayani di sekolah ini. Terima kasih ya Tuhan atas apa yang Tuhan sudah buat bagi sekolah ini melalui kedua hamba-Mu ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami terus berdoa mendukung atas agar senantiasa diberikan kekuatan, kesehatan, kemampuan, dan apa yang dilakukan semata-mata untuk kemuliaan Tuhan. Terpujilah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih. Kita akan melanjutkan penayangan video GKI Indonesia. Menyaksikan kegiatan di beberapa gereja Kemah Injil Indonesia secara khusus di Makassar. Tidak semua dokumentasi kegiatan atau pelayanan di gereja diperoleh. Tetapi dari sebagian kecil foto-foto dan video ini, kita juga masih dapat melihat kebaikan atas anugerah Tuhan bagi gereja Kemah Injil Indonesia. Sebelum video ini ditayangkan, kembali kita menyanyikan pujian dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 110 ayat yang keempat sampai yang keenam. Hanya Yesus. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk berdiri. Penyakit kita yang punya
hidup kita. Juru selamat, pengudus nabi, dialah Raja termulia. Hanya Yesus kita nantikan, serta dengarkan panggilannya. Akan tetapi hanyalah Yesus selamanya, Yesus selamanya. Hanya Yesus selamanya, Yesus, hanya Yesus hidup kita. Juru selamat, pengudus nabi, dialah Raja termulia. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Kau setia, Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, tulus sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Demikianlah video yang bisa kita lihat. Kita akan mendengarkan sambutan-sambutan secara berturut-turut. Yang pertama, kata sambutan dari Ketua Umum Gereja Kemah Injil Indonesia, Pendeta Dr. Daniel Ronda. Kedua, sambutan perwakilan dari Yayasan Pendidikan Jafrai. Dan yang terakhir, sambutan dari Ketua Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jafrai, Bapak Pendeta Dr. Ivan Wisman. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, keluarga besar Gereja Kemah Injil Indonesia, setiap tanggal 10 Februari kita merayakan ulang tahun gereja kita. Dan tahun ini kita merayakan ulang tahun yang ke-93 pada tanggal 10 Februari ini. Oleh sebab itu, saya mengajak seluruh keluarga besar Gereja Kemah Injil Indonesia dimanapun Bapak Ibu Saudara berada,
agar kita dapat merayakannya secara sederhana, karena di dalam masa pandemi ini kita masih dibatasi. Oleh sebab itu Bapak Ibu dapat merayakannya pada hari Minggu di gereja masing-masing dengan suatu semangat untuk mengingat karya Tuhan di Indonesia lewat pelayanan gereja kita. Dan tema tahun ini adalah beritakanlah perbuatan Tuhan yang ajaib dari Mazmur 40 ayat 6. Tema ini mengingatkan kita akan perjalanan Gereja Kemah Injil Indonesia yang terus berkomitmen melakukan tugas pekabaran Injil, dan kami berharap itu dihidupi dan dijiwai dalam setiap gereja lokal, yaitu semangat untuk mencari jiwa dan membuka pos-pos serta ladang-ladang baru. Tema kita juga mengingatkan kita bahwa Gereja Kemah Injil memiliki ciri keberanian untuk melangkah dengan iman. Jadi kita di dalam keterbatasan kita, di dalam segala pergumulan yang kita hadapi di masa pandemi ini, kita tetap berkomitmen untuk berani melangkah, berjuang, melakukan perkara-perkara besar, menolong orang-orang, bersolidaritas, membuat program-program yang kiranya berujung kepada pengembangan pelayanan dan juga pekabaran Injil. Jadi Bapak Ibu, di masa pandemi ini justru kita bergerak melangkah dengan berani dan penuh siap mengambil risiko dan penuh keberanian di dalam melangkah. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kekasih, mari juga kita bersolidaritas dengan orang-orang yang menderita dalam peristiwa bencana ini. Kiranya Tuhan akan memakai kita sebagai alat untuk menceritakan kasih Tuhan. Dan Bapak Ibu, di ulang tahun yang ke-93 ini, kami berharap juga Bapak Ibu dapat mendukung pembangunan Gereja Kemah Injil Indonesia kantor pusat di lantai 4. Kiranya itu dapat didukung dan didoakan. Tuhan memberkati kita. Selamat ulang tahun. Shalom. Salam, salam sejahtera dan salam sehat bagi seluruh warga Gereja Kemah Injil Indonesia dimanapun Anda berada. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengucapkan selamat ulang tahun Gereja Kemah Injil Indonesia yang ke-93, tepatnya tanggal 10 Februari tahun 2021. Tema hari ulang tahun Gereja Kemah Injil Indonesia tahun 2021 ini adalah beritakanlah perbuatan Tuhan yang ajaib, yang diambil dari Mazmur 40 ayat 6 dengan subtema dengan semangat HUT GKI ke-93, kita bangkitkan dan kita kobarkan iman dalam Yesus Kristus guna meraih kemenangan dari berbagai tantangan dan dari pandemi COVID-19 melalui kasih Allah dan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar dan ajaib. Bapak, Ibu, dan saudaraku, seluruh warga Gereja Kemah Injil Indonesia yang saya kasihi, ada 3 makna dari HUT kita pada tahun ini. Yang pertama, marilah kita melihat bahwa melalui HUT GKI ke-93 ini merupakan anugerah dan rahmat Allah yang besar bagi GKII, karena Tuhan telah berkarya di Indonesia selama 93 tahun melalui Gereja Kemah Injil Indonesia. Yang kedua, melalui HUT GKI ke-93 kita bangkitkan dan kobarkan iman percaya kita untuk tetap teguh dalam kekuatan dan kuasa Tuhan Yesus Kristus untuk meraih kemenangan dari berbagai tantangan hidup dan mampu menang dari COVID-19. Dan yang ketiga, jadikan HUT GKI ke-93 sebagai momentum untuk kita para pekerja dan seluruh warga GKI untuk bersyukur, tetap setia berdoa, setia mengiring Tuhan sampai Tuhan Yesus
datang kembali. Dirgahayu GKI ke-93, Tuhan Yesus memberkati kita. Salam. Saya buka ya, karena kalau pakai nggak bisa bicara saya. Suasananya tegang sekali ya. Apa karena semua takut virus COVID? Selamat pagi, shalom. Mungkin tadi habis ditegur sama dokter nih. Anggota yayasan yang saya hormati, ada Pak Simon di sini, Bapak Ibu dosen, adik-adik mahasiswa yang saya kasihi. Atas nama Yayasan STT Jafrey, saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada GKII dan STT Jafrey. Tak terasa ya, waktu berlalu dengan cepat. Orang Amerika bilang time flies Pak ya. Betul-betul terbang ini waktunya. Baru saja kita merayakan Natal. Hari ini sudah Februari. Seperti baru saja kita merayakan HUT tahun lalu, hari ini sudah merayakan lagi. Demikian juga pelayanan kedua hambanya. Tak terasa hari ini sudah purna bakti. Mengucap syukur kepada Tuhan telah menempatkan hambanya yang setia untuk melayani di STT Jafrey, Pendeta Set Tuhumuri MTH dan Ibu Rohani Siahaan MTH. Kiranya Tuhan terus menyertai, memberkati kehidupan keluarga dan pelayanan beliau di masa-masa yang akan datang. Juga bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan bagi kampus dan seluruh sivitas dalam masa pandemi ini. Tuhan terus menolong, menyertai kegiatan kampus baik dosen, karyawan maupun mahasiswa. Walaupun kita ada dengar ya ada yang kena, tapi ya puji Tuhan bahwa semua bisa kembali sembuh dengan baik. Tak lupa juga bersyukur bahwa pada semester ini sudah dimulai mahasiswa bisa melaksanakan registrasi dengan baik, dengan jumlah kuota yang cukup ya Pak ya. Ada kurang kuota mahasiswa? Cukup ya, puji Tuhan. Oke, itu saja, saya nggak panjang lebar. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Shalom. Yang saya hormati Ketua Yayasan Pendidikan Jafrey, Bapak Insinyur Samuel Arnold Saputra, Sekretaris Yayasan Pendidikan Jafrey, Bapak Pendeta Dr. Simon Tarigan, MTH, yang saya hormati pengurus ya Ikatan Alumni Pusat ya, dan juga pengurus Ikatan Alumni Kota Makassar. Terima kasih Bapak Yeremia Lee MTH boleh hadir bersama dengan kami ya. Yang saya hormati juga pimpinan Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jafrey Makassar, staf dosen, karyawan, seluruh mahasiswa, dan juga yang hadir dalam live streaming Jafrey Studio Channel ya,
ada banyak undangan ya. Ada kami mengundang gembala-gembala Gereja Kemah Injil Makassar ya, dan juga para undangan lain ya. Terima kasih buat keikutsertaannya dalam kegiatan ini. Hari ini kita merayakan ulang tahun Gereja Kemah Injil yang ke-93, tepatnya 10 Februari ya, 1928. Itu adalah Dr. Robert Alexander Jeffrey menginjakkan kaki di kota Balikpapan dalam perjalanan dari Wuchao, Tiongkok pada Januari 1928, naik kapal laut, tiba di Sekadau ya. Banyak misionaris menawarkan di situ saja melayani, tapi dia melihat sudah banyak misionaris, sudah banyak orang Kristen, dia lanjutkan perjalanan ke Balikpapan, dan di sanalah dia melihat banyak suku Dayak yang belum menerima Yesus, banyak juga orang Tionghoa belum percaya Yesus. Lalu disitulah dia mulai melayani, memberitakan Injil. Pada tanggal itulah ditetapkan sebagai hari ulang tahun Gereja Kemah Injil Indonesia. Kemudian setelah itu Robert Alexander Jeffrey di tempat ini membuka sekolah ya, yang dinamakan Sekolah Alkitab Makassar, dan sekolah itu dimulai kegiatannya pada bulan Januari 1928. Tanggalnya kami tidak tahu ya. Kami perlu buat rapat khusus menetapkan tanggal ya. Tanggal berapa di bulan Januari, perlu ada SK ya, harus ada pertemuan resmi menetapkan tanggal itu ya. Tetapi yang jelas peringatannya kita satukan saja dengan 10 Februari ya, bersama dengan ulang tahun Gereja Kemah Injil. Kalau Januari mahasiswa belum datang ya, lalu kita mau merayakan dengan siapa ya, nasi tumpeng sangat banyak, susah kita mau habiskan ya kalau cuma dosen saja ya. Jadi walaupun Januari ditetapkan, tapi perayaannya 10 Februari. Tapi tetap itu harus dalam pertemuan resmi kita putuskan. Ya. Jadi setelah Januari 28, tahun 58, Sekolah Alkitab Makassar berubah menjadi Jeffrey Bible College. Tahun 66 berubah lagi menjadi Sekolah Tinggi Teologi Jeffrey. Tahun 86 surat Menteri Pendidikan Kebudayaan memberi nama Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jeffrey Makassar. Kemudian pada tahun 2009 ada Pangkalan Data Dikti, nama kita berubah lagi menjadi Sekolah Tinggi Filsafat Jeffrey ya. Jadi tapi itu tidak ada suratnya, hanya karena sistem yang merubah ya. Sementara kita mengurus untuk kembali kepada surat Menteri Pendidikan Kebudayaan tahun 86 ya, untuk nama sekolah kita. Tema ulang tahun Kemah Injil dan sekolah kita adalah ceritakanlah perbuatan Tuhan yang ajaib. Kita patut menceritakan perbuatan Tuhan yang ajaib lewat karya kita, lewat tulisan makalah, tulisan di jurnal, tulisan buku, mengarang lagu, lewat vokal group, paduan suara, khotbah, lewat semua karya-karya kita yang kita kerjakan dalam lembaga pendidikan ini dan juga dalam kehidupan kita. Lewat karya-karya itulah kita menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib kepada banyak orang. Dan sebagai akhir kata, terima kasih kepada panitia yang sudah mengatur acara ini, Bapak Randy Rowe sebagai ketua panitia dan anggota, terima kasih ya. Terima kasih buat kehadiran kita semua ya, dan selamat ulang tahun ya Gereja Kemah Injil Indonesia yang ke-93, dan selamat ulang tahun Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jeffrey Makassar yang ke-89. Dan selamat juga bagi Bapak Pendeta Setuhung Muri MTH, Ibu Rohani Siahan MTH yang memasuki masa purna bakti dan tetap setia sekalipun sudah purna bakti,
tetap menyerahkan hidupnya bersama-sama kita melayani di lembaga tercinta ini. Shalom, Tuhan memberkati. Demikianlah kata sambutan yang boleh kita dengar pada pagi hari ini. Kalau ada penyampaian pengumuman, saya persilakan. Baiklah, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Saya mengundang jemaat untuk berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan menyanyikan pujian dari Kemenangan Iman nomor 83, bagian kornya saja, Aku Bernyanyi. Bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Penuh kasih Bapak Pendeta Ivan Wisman berdoa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih rangkaian ibadah peringatan perayaan ulang tahun Gereja Kemah Injil yang ke-93 dan juga ulang tahun Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jeffrey Makassar yang ke-89 dan juga pembacaan SK bagi Bapak Pendeta Setu Muri MTH dan Ibu Rohani Siahan MTH, semuanya boleh terlaksana dengan pertolongan kasih setia Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dan sekarang kami akan kembali ke tempat kami masing-masing dan kami mohon berkat daripada Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan urapan Roh Kudus menyertai memberkati kita senantiasa. Amin. Terima kasih jemaat, silakan duduk kembali. Kita saat teduh sejenak. Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati.